kalau coaching yang saya lakukan berbasiskan ICF Mhm. ya, yang membuka potensi pribadi dan profesional seseorang, itu pendekatan saya adalah client center. Oh, client Jadi center. yang ahli bukan saya, yang Tapi ahli adalah si kliennya. klien. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Wah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan teman-teman bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas dengan topik baru lagi, tentunya bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Halo Adit. Aisyah, gimana kabar? Baik Coach, Baik, Coach Adit gimana nih kabarnya? baik juga. Baik juga, masih semangat kan Coach? Masih. Tapi kayak udah lemes-lemes ini, gimana nih Coach? Enggak Enggak. Nih Coach, aku pengen tanya nih Coach. Kan para atlet-atlet pelatih olahraga gitu ya Coach ya, Mhm, itu kan dipanggilnya coach juga pelatihnya mhm, ya Coach ya. mhm, Banyak orang-orang yang manggilnya coach coach gitu. mhm, Nah, aku manggil Coach Adit juga coach, tapi mhm. Coach Adit membahasnya tentang coaching gitu ya Coach. Ya, Kenapa sih hal itu tuh berbeda? Apa sih yang membedakan kenapa aku memanggil para pelatih bagian olahraga juga coach, dan orang yang mengajari ilmu coaching juga coach? Itu bedanya apa sih coach? iya sama-sama coaching ya. Mhm. Cuman apa bedanya coaching di dunia olahraga dengan coaching yang saya lakukan, kan Iya gitu. betul. Singkatnya begitu ya pertanyaannya. Ya, Oke. ya beda gitu Mhm. ya, ternyata beda. Mhm. Walaupun sama-sama istilahnya coaching ya. Mhm. Ya sebetulnya mungkin coaching yang mereka lakukan gini, eee, ada beberapa perbedaan utama yang terjadi ya, dengan perkembangan yang semakin perubahan zaman yang sekarang ini. Yang Mmm. tadinya walaupun sebetulnya istilah coaching itu memang diambil dari dunia olahraga gitu Mmm. ya. Ya itu kan Timothy Galway gitu kan dia, bukan bukunya gitu kan Inner Game of Tennis dan seterusnya gitu ya. Akhirnya dunia coaching ini dari olahraga merambah ke dunia profesional dan personal pribadi manusia gitu ya, bukan lagi sekedar performance gitu ya. Berarti awal mulanya dari dunia olahraga malahan Istilah coach? yang banyak dipakainya gitu ya, dan Mhm. walaupun ada juga yang istilah coach itu apa, yang ada lagi dengan yang lain-lain Mhm. gitu ya, definisinya berasal dari inilah, berasal dari itulah. Akhirnya, berevolusi ya masing-masing hal ini ya gitu, Mhm. dan akhirnya memang ada perbedaan gitu ya, perbedaan. Ada beberapa, kategori yang membedakan gitu ya, kategori utama yang membedakan dari kedua hal ini gitu ya. Mmm. Saya mau jelaskan yang pertama mungkin dari sisi tujuannya dulu ya. Oke, tujuannya ya coach? Tujuannya coaching di dunia olahraga itu tentunya, tadi meningkatkan performance atau skill apa ya, skill si olahragawan ini ya, Mhm. di bidang olahraga yang dia fokuskan gitu ya. Oke. Jadi ada olahraga-olahraga yang memang atletnya itu individu, ada yang dalam bentuk kelompok atau grup tim gitu ya, tim. Betul betul. Nah, coach-nya mereka tuh meng-coaching agar, performance mereka dalam bidang olahraganya itu meningkat. Tujuannya apa? Tujuan utamanya ya akhirnya Menang. ya menang. Ya nggak sih Coach? Pasti Iya tujuannya menang, supaya iya menang gitu kan iya Coach? menang bertanding ya Mhm. di lapangan gitu Mhm. ya, gitu. Lebih ke fokusnya ke situ. Ya Oke. kalau coaching yang saya lakukan ya tentu saya eee, tidak meng-coaching bidang olahraga gitu ya, Mmm. walaupun saya pernah juga meng-coaching olahragawan gitu ya, tapi Mhm. bukan yang di-coaching bukan tentang jenis Skill-nya. skill olahraganya. Oh, Apa oke. yang di-coaching? Mindset, pikiran gitu ya, Mmm. pikiran dan perasaannya, Lebih ke sifat individunya ya Coach ya? pikiran dan perasaannya dia berkaitan dengan challenge yang dihadapi dalam kehidupannya Mmm. ya, sehingga potensi pribadi dan profesionalnya meningkat atau Mmm. mengalami, improvement gitu ya. Itu tujuannya dari coaching yang saya lakukan gitu ya. Mmm. Oke. Jadi bukan tentang skill motorisnya gitu ya, Mhm. tapi lebih ke, pikiran dan perasaannya ya, Oke. mindset-nya atau, Emosinya. ya jadi perkembangan dari sisi, eee, pikirannya, Mhm. otaknya lah Mhm gitu. mhm. Gitu, bedanya di situ. Yang pertama dari tujuannya ya gitu. Oke. Sehingga kalau dari tujuannya itu sendiri akhirnya apa, ke pendekatan. Maksudnya pendekatan apa Jadi nih Coach? pendekatannya ini juga berbeda gitu loh. Mmm. Ya kan pendekatan yang digunakan berbeda. Kalau coach di dunia olahraga pendekatannya lebih ke coach center gitu ya. Oh, oke. Berarti Coach timnya center. ngelihat si coach centernya itu. Ya, jadi maksudnya gini, coach yang dianggap ahli dalam coach yang dianggap yang merupakan ahli dari, Mhm. eee,
topik yang sedang di-coaching ini, olahraga. Ya jadi ahli dalam hal apa, maksudnya seorang coach tinju ya dia harus yang memang paham tentang tinju gitu kan, ahli dengan tinju, paham bagaimana meningkatkan performance-nya. Jadi mereka punya semacam metode dan bahkan, metode yang sudah terstruktur gitu ya, metode yang sudah terstruktur untuk melatih para olahragawan ini. Metode dan kurikulumnya mungkin ada gitu ya untuk pelatihannya gitu ya. Jadi benar-benar directing sifatnya gitu akhirnya gitu ya. Walaupun tetap saya yakin mereka akan meng-adjust atau menyesuaikan dengan kondisi dari si olahragawan itu juga gitu ya. Tapi mereka tuh udah semacam struktur yang sudah jelas, struktur pelatihannya gitu ya, metode coaching-nya. Kalau kalau coaching yang saya lakukan berbasiskan ICF ya, yang membuka potensi pribadi dan profesional seseorang, itu pendekatan saya adalah client center. Oh, client Jadi center. yang ahli bukan saya, yang Tapi ahli adalah si kliennya. klien gitu ya. Klien sendiri yang bisa memutuskan apa yang terbaik buat dirinya Oh, gitu. oke. Jadi yang, metode yang saya lakukan kalau pendekatannya seperti itu jadi pengaruh ke metode nih gitu kan. Tadi kalau metode dari si coach olahraga ini kan lebih ke terstruktur, lebih ke directing gitu ya. Eee, Kalau saya pendekatannya lebih ke fleksibel gitu ya. Tidak directing tapi partnership. Oh, menjadi partnership karena Iya, bisa fleksibel gitu ya, Coach, ya? heeh, partnership ya kan karena yang ahli adalah mereka Mhm. gitu ya. Kemudian, pendekatannya juga akhirnya, lebih kepada mereka melakukan self reflection gitu ya. Mmm. Sehingga mereka bisa menemukan, awareness baru sendiri gitu ya, dan akhirnya mereka bisa menentukan keputusan apa yang terbaik buat dia gitu. Oke. Ya kalau sport olahraga ya lebih banyak si coach-nya nih yang menentukan gitu ya. Kayak Eee, memberikan arahan nggak sih, Coach? iya salah satunya memberikan arahan Mhm. dengan kurikulum yang jelas, metode terstruktur, Mhm. ada latihan-latihan yang harus dilakukan, ada apa ya, exercise, teknik-teknik yang harus dipelajari Mhm. secara urut gitu ya, secara urut dan, apa, sistematis gitulah. Sehingga akhirnya mereka menguasai teknik olahraganya yang kompleks itu gitu ya kan. Mhm. Misalnya basket lah gitu kan, itu kan gerakan-gerakannya banyak sekali ya, Iya, kompleks, kayak rumit gitu dribblingnya kan. seperti apa. Itu kan harus diajarkan atau dilatih Mhm. sedikit demi sedikit ya, tahap demi tahap, dan itu ada struktur pengajarannya. Mhm. Sehingga akhirnya mereka bisa, eee, di lapangan itu melakukan apa, Sesuai. ya mempraktikkan skill basketnya itu dengan sangat luas gitu kan. Mhm. Kalau saya justru saya fokusnya ke client center gitu ya. Mhm. Kalau, apa yang terbaik buat klien, apa yang klien inginkan gitu ya, saya tinggal memfasilitasi proses berpikir dan berperasaannya, Mhm. sehingga mereka bisa menemukan sendiri apa yang mereka harus perbaiki dan apa solusinya gitu. Oke. Selain dari tadi kan kita udah bahas ya, Coach, ya, ada tujuan, pendekatan, berarti metode. Apalagi nih, Coach, yang Ya, menjadi pembeda? kalau dari sisi si coach olahraga itu lebih tadi pendekatannya adalah metodenya adalah, instruksional ya kan, Instruksional. mengajarkan, menyuruh, Mhm. men-challenge juga gitu Mhm. ya, meng-provoke juga gitu ya, memberikan feedback juga sih gitu ya, Oke. gitu. Kalau saya lebih banyak metodenya adalah powerful questioning, mendengarkan, terus bertanya, melakukan acknowledgement, Mhm. memberikan observasi gitu kan. Kemudian men-challenge juga gitu ya, ada yang Mhm. men-challenge juga, memberikan feedback juga, ada hal yang sama juga sih gitu ya. Mhm. Intinya adalah men-trigger si klien itu untuk bisa berpikir ke dalam dirinya, Mmm. ya merenung, merefleksikan diri gitu ya, sehingga akhirnya mereka menyadari apa yang harus diperbaiki dan bagaimana caranya gitu. Kalau Oke. si coach olahraga ini, mereka lebih tadi ya, karena sudah ada struktur pelatihan yang sudah jelas, mereka tinggal mengarahkan apa, si coach si Si olahragawan itu olahraga. untuk mengikuti Mhm. apa yang diinginkan. Mhm. Walaupun tetap ada dialog juga ya, dua arah di situ. Mhm. Karena biar bagaimanapun metode yang sudah dibuat oleh si pelatih ini harus disesuaikan dengan kondisi si olahragawannya Mhm. gitu. Wah, menarik banget. Nah, teman-teman, jadi ada perbedaan ya. Misalkan kalau misalkan para olahragawan gitu, itu Mhm, dia langsung dibimbing oleh coach-nya gitu ya, Coach, ya. mhm, Menerima arahan, mhm, instruksi A, B, C. Sedangkan mhm, kalau yang coaching itu lebih proses ketika si klien itu merefleksikan diri untuk,
hal-hal apa saja yang ingin dia putuskan gitu ya Coach ya? Mhm. Jadi sebetulnya juga ada lagi yang berbeda yang lain tentu dari sisi sertifikasinya ya. Dua-duanya pasti ada badan regulasinya. Coaching saya badan regulasinya ACF. Oke. Ya, badan regulasi itu badan yang mengatur dan mengawasi dan mensertifikasi gitu ya, para coach gitu ya. Karena saya lebih ke fokusnya ke coaching ke bidang perkembangan pribadi dan profesional ya oleh ACF. Nah, kalau misalnya dunia olahraga gitu ya, mereka juga ada badan regulasi olahraganya, ada sertifikasi juga, ada yang harus mereka ini kan ya, harus mereka miliki gitu sehingga kredibel dalam memberikan coaching kepada para olahragawan. Kan nggak sekedar orang jago olahraga terus dia langsung jadi coach gitu kan. Iya. Pasti ada sertifikasi yang sudah Iya, pernah karena mereka metodenya ikuti ya biar Coach ya? bagaimanapun ada perbedaan nih. Skill yang harus dikuasai oleh seorang olahragawan dengan skill coach olahraga itu berbeda gitu ya. Gitu. Sama juga saya meng-coach misalnya meng-coach level manager, skill manager dengan skill coaching ya berbeda gitu ya. Jadi ada sertifikasinya ya masing-masing gitu. Jadi itulah yang membedakan antara coach olahraga dan coach yang saya jalani. Dan sekarang trennya menarik nih, di dunia olahraga pun sekarang ada coach yang coach khusus ke skill-nya, ada coach yang seperti sayanya gitu loh. Oh, di dunia olahraga sekarang ada 2 Iya. coach yang memegang kendali itu ya Coach ya berarti? Ada 2 coach yang memang memiliki peran yang berbeda ya. Yang satu lebih ke fokus ke performance-nya, satu coach ke being-nya, ke orangnya, si klien ini, si olahragawan. Meng-coaching pikiran dan perasaannya, potensi pribadinya gitu ya, itu yang di-coaching. Tapi kalau dari sisi olahraganya tetap ada lagi coach-nya. Menarik juga ya Coach ya, jadi Iya. ada ilmu baru nih, jadinya dia lengkap mendapatkan coaching-nya. Iya, apalagi kalau coach olahraganya itu punya kemampuan coaching ICF ya. Double sertifikasi gitu. Iya betul, kan luar Jadi biasa dia sekali. bayarnya lebih gede kali ya. Bisa jadi sih Coach. Dan dia bisa meng-coaching secara lebih holistik ya dari sisi olahragawan, dari sisi doing-nya sama being-nya gitu. Biar sejalan gitu ya Coach ya. Nah teman-teman jadi tahu kan perbedaan dari coaching sport ataupun coaching ICF. Nah jadi itu ya yang menjadikan perbedaannya teman-teman. Semoga teman-teman jadi nggak bingung-bingung dan sudah terjawab nih pada pembahasan kita pada sesi kali ini. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget juga dilayangkan di kolom komentar. Saya Aisyah Rahmawati dan Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.